Publik geger. Satu lingkar keluarga dan kerabat Raffi Ahmad kini duduki sederet jabatan penting negara di tahun 2026. Mulai dari Raffi sebagai utusan khusus presiden, Misha Ahmad adik kandungnya sebagai anggota DPRD di Jawa Barat, hingga adik iparnya JJ yang menjadi Bupati Bandung Barat. Belum cukup sampai di situ. Tubagus Vicky Cikarasatari kini menjabat Dirut TVRI, Berry Tamin adik ipar dari Nagita Slavina, suami Caca Tengker sebagai Komisaris Independen PT Sarinah, Doni Oskaria paman dari Nagita Slavina sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BPBUMN), dan asisten pribadinya Mufli Budi Ananda ditunjuk jadi Komisaris Krakatau Steel. Warganet ramai menyoroti jejaring luas ini. Bahkan nama Nagita, Syahnas, hingga Mary ikut dispekulasikan menyusul. Menurut kalian gimana nih? Wajar atau ada yang janggal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Guys, kalian tau gak sih ada nih katanya asisten artis, atau mungkin kita bisa bilang mantan asisten artis, sekarang udah diangkat jadi komisaris. Padahal kalau dilihat dari data pendidikannya, dia itu merupakan lulusan D3 Teknik Listrik dan sempat melanjutkan pendidikannya di S1. Akan tetapi pada tahun 2018 dia mengundurkan diri, otomatis nggak jadi sarjana S1 guys. Nah, jadi berdasarkan riwayat pendidikan dan juga pengalaman si beliau ini, yang mana beliau ini merupakan mantan asisten dari artis yang berinisial RA itu, tiba-tiba mendadak menghebohkan sebagian masyarakat kita, di mana dia diangkat menjadi komisaris. Jabatan yang bukan main-main loh guys, jabatan yang sangat luar biasa. Hal ini pun membuat sebagian publik mempertanyakan nih kelayakan dari beliau. Kok bisa dengan pengalaman hanya menjadi asisten artis dan pendidikannya juga baru sampai D3 Teknik Listrik, kok bisa diangkat menjadi komisaris? Akhirnya banyak netizen pun menyindir nih guys, bahwa memperluas relasi dan link itu jauh lebih utama dibanding kita capek-capek belajar menimba ilmu di universitas ternama. Capek-capek kita dapat IPK tinggi, cum laude, tapi ujung-ujungnya yang mudah dapat kerja, yang mudah dapat jabatan adalah mereka yang punya relasi. Kalau memang benar estimasi biaya Levermil untuk calon manajer koperasi desa itu per orangnya 30 juta, seperti sebagaimana yang disampaikan oleh anggota DPR ini, menurut aku sih wajar-wajar aja kalau masyarakat akan bertanya-tanya apakah anggaran sebesar itu paling dibutuhkan saat ini. Tapi bukan berarti aku menolak pelatihan ini ya guys, tapi alangkah lebih baiknya para peserta itu, sebagaimana mereka-mereka ini akan menjadi manajer koperasi desa, itu dilatih di bidang manajemen, baik dalam hal mengasah kemampuan dalam mengelola koperasi, memahami keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Kalau tujuan dari koperasi desa ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, apakah dengan adanya pelatihan militer ini sangat dibutuhkan untuk para calon peserta pengelola koperasi desa ini guys? Soalnya mereka ini kan calon anggota atau calon pengelola koperasi desa ya, bukan calon TNI atau calon para peserta atau calon orang-orang yang akan ikut. Harusnya pelatihan mereka itu di bidang manajemen, akuntansi, keuangan, di mana mereka akan mengelola bisnis, mengelola sebuah market begitu. Kenapa larinya jadi operasi militer? Bahkan ada sampai beberapa orang yang meninggoy gara-gara ketatnya dan beratnya pelatihan militer tersebut. Tapi sekali lagi nih guys, hal ini masih berdasarkan pernyataan dari salah seorang anggota DPR ya guys. Kita masih harus menunggu pernyataan resmi ini dari pemerintah mengenai jumlah anggaran dan tujuan dari operasi militer tersebut. Tahu ada yang keliru dalam program latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Ini dia. Total biaya untuk satu orang peserta itu 45 juta bro. 30 jutanya untuk latihan militer dan 15 jutanya untuk materi tentang koperasi. Dan semuanya total anggaran itu 1 triliun lebih. Dan ini anggaran yang besar. Bayangin bro, 2/3 dari anggaran tersebut digunakan untuk latihan baris berbaris, latihan yel-yel, latihan fisik. Bukan untuk belajar pengelolaan keuangan koperasi. Ini sungguh nggak efisien. Padahal beberapa waktu yang lalu Presiden bilang mau buat gaji guru aja duitnya nggak ada. Tapi duitnya digunakan untuk kegiatan yang kayak gini. Menurut lo gimana coba? Padahal tugas manajer koperasi itu untuk mengelola organisasi dan mengembangkan usaha. Seharusnya materi pelatihannya itu harus berbasis kompetensi profesional, bukan lebih dominan latihan fisik ataupun kemiliteran. Dan yang menyedihkan, sudah ada 5 korban nyawa dalam kegiatan ini. Komnas HAM juga sudah merekomendasikan agar kegiatan ini di stop, tapi hanya dievaluasi, tetap dilanjutkan oleh pemerintah. Dan kalau latihan militer ini dihapus, negara bisa hemat 1 triliun.
Kalau tujuannya untuk melatih kedisiplinan, masih banyak cara tanpa harus menghabiskan banyak anggaran seperti ini. Dan kalau kita lihat kondisi yang semacam ini, mengembalikan memori kita pada masa kelam, yaitu pada saat rezim Orde Baru, di mana militeristik sangat dominan dalam penyelenggaraan negara kita. Kita nggak mau kembali pada masa itu. Dan sekali lagi, manajer koperasi itu yang dibutuhkan adalah kemampuan pengelolaan bisnis, bukan baris berbaris. Dan alihkan anggaran yang besar itu untuk program-program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Menurut lo gimana bro? Penting nggak sih kegiatan militer yang semacam ini? Atau jangan-jangan negara kita akan kembali ke gaya militeristik? Jawab di komentar ya, dan share ke teman-teman lo. Sekolah rakyat atau barak militer? Pertanyaan itu muncul setelah pemerintah menugaskan 1.000 taruna Akademi Militer untuk membina siswa sekolah rakyat. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi menilai kebijakan ini bukan sekadar soal pelatihan disiplin, tetapi mencerminkan semakin kaburnya batas antara ranah sipil dan militer. Menurutnya, disiplin, nasionalisme, dan pembentukan karakter tidak identik dengan militerisme. Pendidikan seharusnya dipimpin oleh guru, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kependidikan, bukan institusi militer. Hendardi juga mengingatkan, salah satu semangat reformasi 1998 adalah menegakkan supremasi sipil dan membatasi peran militer pada fungsi pertahanan negara. Karena itu, ia meminta pemerintah menghentikan praktik yang dinilai menormalisasi pelibatan militer dalam urusan sipil, termasuk dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. 5 peserta SPPI meninggal dalam Latsarmil. Bukan lagi sekadar deretan kasus medis, tapi dugaan kegagalan sistem. Ada 10 temuan yang dinilai memberatkan Kementerian Pertahanan. Pertama, 5 kematian menunjukkan persoalan sudah menjadi krisis sistemik. Kedua, Kemenhan memegang kendali operasional sehingga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ketiga, seleksi kesehatan dipertanyakan karena peserta yang dinyatakan layak justru meninggal. Keempat, berbagai perbaikan keselamatan baru dilakukan setelah korban berjatuhan. Kelima, pemetaan peserta berisiko diduga tidak berjalan efektif. Keenam, klaim bahwa ini bukan pendidikan militer dinilai bertabrakan dengan pola pelatihan yang dijalankan. Ketujuh, metode latihan dianggap tidak sebanding dengan tujuan mencetak manajer koperasi. Kedelapan, dasar pelibatan Kementerian Pertahanan diminta dibuka secara utuh. Kesembilan, status peserta yang disebut sukarela dipersoalkan karena latihan merupakan tahapan wajib. Dan kesepuluh, penjelasan resmi dinilai masih bertumpu pada laporan internal, bukan pemeriksaan independen. Kesepuluh temuan itu bermuara pada satu tuntutan, keterbukaan. Karena setelah 5 nyawa melayang, publik berhak mengetahui apakah sistem keselamatan benar-benar telah dijalankan sebagaimana mestinya. 1.000 taruna Akademi Militer akan masuk ke sekolah rakyat. Pertanyaannya, sedang membangun karakter atau memperluas cara pandang militer ke ruang pendidikan? Negara mengatakan ini soal disiplin. Menata tempat tidur, menyetrika seragam, menyemir sepatu, merapikan lemari. Semua terdengar sederhana. Tapi mengapa pekerjaan itu harus dibimbing oleh taruna Akademi Militer? Apakah sekolah memang kekurangan guru? Atau kita mulai percaya bahwa karakter hanya bisa dibentuk melalui pendekatan ala militer? Pemerintah menjelaskan 1.000 taruna Akmil akan mendampingi siswa di 178 sekolah rakyat untuk menanamkan kepemimpinan, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Tujuannya terdengar baik. Namun pertanyaan publik tetap layak diajukan. Di mana batas antara pembinaan karakter dan militerisasi ruang sipil? Karena karakter tidak lahir dari baris berbaris semata. Ia tumbuh dari keteladanan guru, keluarga, lingkungan, dan ruang belajar yang sehat. Bahkan Komisi 8 DPR mengingatkan, pembinaan tidak boleh berubah menjadi hukuman fisik atau tekanan psikologis, dan taruna tidak boleh menggantikan peran guru. Peringatan itu muncul bukan tanpa alasan. Jadi persoalannya bukan apakah TNI boleh membantu. Persoalannya adalah bagaimana bantuan itu dijalankan. Jika batas peran tidak jelas, yang bergeser bukan hanya metode pembinaan, tetapi juga cara negara memandang pendidikan. Sekolah adalah tempat membentuk manusia yang berpikir, bukan sekadar manusia yang patuh. Dan itulah yang harus terus dijaga.